Alhamdulillah alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, satu ayat demi satu ayat. Surat Al-Baqarah ayat 258 kita dengarkan ya, kita membacanya dengan tadabbur, membaca dengan terjemahan dan tafsirnya, mentadaburi maknanya. Mari kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Kita membaca terjemahan ayat 248 surat Al-Baqarah. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Kita membaca tafsirnya Al-Miyasar. Tafsir Al-Miyasar. Wa qala lahum nabiyyuhum, nabi mereka berkata kepada mereka, kepada Bani Israel, inna alamata mulkihi, sesungguhnya tanda kekuasaan Talut, an ya'tiyakum as-sunduqu alladhi fihi at-tauratu, datang kepada kalian kotak ya, yang di dalam kotak itu ada Taurat, kitab Taurat. Wa kana a'da'uhum qad intaza'uhu minhu, dan musuh mereka telah mengambil kotak tersebut dari mereka. Fihi tama'ninatun, dalam tabut itu terdapat Taurat yang di dalamnya terdapat ketenangan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Tutabbitu quluba al-mukhlisin, yang meneguhkan, mengokohkan hati orang-orang yang ikhlas. Wa fihi baqiyatum min ba'di asya'in tarakaha alu Musa wa alu Harun, dan juga ada hal-hal lain yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun, mislul asa, seperti tongkatnya Nabi Musa, wa futatul alwah, dan juga luh-luh, yaitu lembaran-lembaran ya, potongan lembaran-lembaran, tahmiluhu al-malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalik, sesungguhnya pada yang demikian itu, la'a'dhamu burhanin, benar-benar petunjuk yang paling agung, lakum, bagi kalian, ala ikhtiyari Talut, dalam pemilihan Talut, dengan dipilihnya Talut malikan sebagai raja oleh Allah SWT atas kalian, alaikum bi amrillah in kuntum musaddiqina billahi wa rusuli, jika kalian membenarkan, percaya kepada Allah dan para rasulnya. Kita membaca Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, inna alamata sidqi ikhtiyarihi malikan alaikum, sesungguhnya tanda kebenaran dipilihnya Talut sebagai raja atas kalian, an yaruddallahu alaikum at-tabut, Allah mengembalikan atas kalian tabut. Apa itu tabut? Wa kana sunduqan yu'addimuhu Bani Israel ukhidha minhum, dia adalah kotak yang diagungkan oleh Bani Israel, yang diambil oleh musuh-musuh mereka. Fihi tuma'ninatun, dalam kotak tersebut, dalam tabut tersebut ada ketenangan, tusahibuhu. Wa fihi baqayan mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan juga dalam tabut tersebut ada sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, mislul asa, seperti tongkat, wa ba'du minal alwah, luh-luh, lembaran-lembaran. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la'alamatu
la'alamatun bayyinatun lakum, adalah tanda yang sangat jelas bagi kalian. In kuntum mu'minina haqqa, jika kalian benar-benar orang yang beriman dengan hak. Ayat-ayat yang bisa kita petik ya dari surat Al-Baqarah, dari ayat yang ke 246, 247, 248 adalah beberapa hal ini. At-tanbihu ila ahami sifatil qaidi min fawaidil ayat. At-tanbih, di sini ada pelajaran bagi kita semuanya tentang sifat yang paling penting yang dimiliki, hendaknya dimiliki oleh seorang pemimpin. Allati tu'ahiluhu liqiyadati annas, di mana sifat-sifat ini, perangai-perangai ini atau karakter ini, dia bisa memimpin manusia. Wahia, yang pertama, al-ilmu bima yakunu qaidan fi, berilmu dengan hal-hal kepemimpinan, di mana dia memimpin masyarakat, memimpin manusia, dia mengerti jadi pemimpin. Wal quwwatu alaihi, dan kedua adalah mempunyai kekuatan. Kemudian di antara hal yang kita bisa petik dari ayat 246, 247 dan 248 dalam surah Al-Baqarah, irsyadu man yatawalla qiyadatin nas ila alla yaghtar bi aqwalihim. Ada petunjuk dalam ayat ini, ada pelajaran dari ayat ini. Yaitu apa? Dalam kepemimpinan ya, petunjuk bagi man yatawalla qiyadatin nas, seorang yang menjadi pemimpin mengurusi urusan manusia, dia dipilih menjadi pemimpin, memimpin masyarakat, yaitu dia hendaknya tidak tertipu dengan ucapan-ucapan orang-orang yang dipimpinnya. Tidak tertipu dengan ucapannya dipimpinnya ya. Tadi atau dalam surat Al-Baqarah ayat 246, Bani Israel meminta kepada nabi mereka untuk mengangkat seorang pemimpin ya. Nabi mereka mengatakan mereka ingin diangkat sebagai pemimpin untuk berperang jalan Allah. Nabi mereka mengatakan, mungkin jika kalau diwajibkan kalian berperang, kalian tidak mampu. Mampu kami. Setelah diwajibkan berperang, ternyata mereka berpaling. Maka di sini ada pelajaran bagi kita, petunjuk bagi seorang yang mengurusi suatu umat, mengurusi keadaan, dan dia menjadi pemimpin manusia, agar tidak tertipu dengan ucapan-ucapan orang-orang yang dipimpinnya. Orang-orang yang dipimpinnya, hatta yabluhum, sampai menguji mereka, wa yakhtabir af'alahum, dan mengetahui keadaan mereka, ba'da aqwalihim, setelah ucapan mereka. Tatkala melintasi sungai, Talut menguji, Allah menguji mereka, innallaha mubtalikum, Allah menguji kalian, yaitu janganlah minum sungai itu kecuali hanya seteguk, namun banyakkan mereka meminumnya. Dikisahkan jumlah mereka 80.000, yang tidak minum hanya 4.000. Jadi yang berperang hanyalah 4.000, yang 76.000 tidak mampu melawan Jalut. Kemudian anal i'tibarat allati qad tashtahir bainan nas fi wazn al-akharin wal hukmi alaihim qad la takunu hiya al-mawazinu as-sahihah indallahi ta'ala. Kita melihat manusia, kemudian masyarakat yang lain menjuluki seorang sebagai seorang hebat ya, ilmunya hebat. Kadang-kadang hal seperti itu tidak seperti yang dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang masyhur di antara manusia, di mana manusia mengatakan orang itu begini, orang itu begini, orang itu hebat, orang itu begini, terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Timbangan Allah beda dengan timbangan manusia. Talut diangkat menjadi raja, menjadi penguasa, padahal dia tidak punya harta. Dia bukan dari keturunan nabi. Sedangkan Bani Israel keturunan raja dan mereka keturunan nabi. Namun Allah, pilihan Allah berbeda dengan pilihan manusia.
timbangan manusia. Dia mengatakan, oh itu cocok jadi raja, kita cocok jadi raja karena kita keturunan Nabi, kita keturunan raja. Namun Allah memilih Talut yang bukan keturunan raja, bukan keturunan Nabi, dan tidak punya harta. Timbangan Allah beda. Bal huwa subhanahu yastafi min man yasha'u. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang dikehendakinya min khalqihi, dari hamba-hamba, dari makhluknya, bi hikmatihi wa ilmihi, dengan ilmu dan hikmahnya.